Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mari kita ulas tentang kemana perginya arwah kucing ketika mati atau meninggal. Benarkah kita bisa bersama kucing peliharaan kita kelak di akhirat? Kalian pasti ingin selalu mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakjubkan. Ada banyak cara dalam melakukan kebaikan. Salah satunya adalah kepada hewan. Nah, bagaimana nasib kucing setelah meninggal? Menurut ajaran Islam, seluruh hewan di muka bumi ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya manusia, hewan juga hidup berdampingan dengan manusia, dan sebagiannya bahkan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Tiap manusia dibebankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Beban inilah yang nantinya akan dihisap di akhirat kelak sebagai penentu akhir antara surga dan neraka. Lantas, bagaimana dengan nasib seluruh hewan yang ada di dunia ini ketika di akhirat? Seperti yang diketahui, hewan semasa di dunia pun memiliki peran yang berbeda dengan manusia. Bahkan, bagian hak dan kewajiban yang dimiliki di antara keduanya pun berbeda. Hal ini pula yang membedakan kondisi hewan dan manusia di akhirat kelak. Berkenaan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut bunyi haditsnya. Artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung, dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, "Jadilah kalian tanah." Saat itulah orang kafir berkata, "Oh, andai saja aku menjadi tanah." Quran Surah An-Naba ayat 40. Hr Ibnu Jarir. Berdasarkan hadits di atas, dapat diketahui bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadits ini kemudian disampaikan oleh ulama fikih Syekh Muhammad bin Salik Al-Utsaimin mengutip buku Ensiklopedia Kiamat oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asyar. Syekh Muhammad menjelaskan tujuan dari seluruh hewan tersebut dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh hewan di akhirat nantinya akan dikenakan kisas. Kisas bagi hewan di akhirat ini berupa keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk, khususnya bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia. Binatang-binatang itu diadili, sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia. Kata Syekh Muhammad dalam buku tersebut. Pernyataan Syekh Muhammad ini juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kisas akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak, dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bila tidak ada tuntutan yang tersisa, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah seluruh hewan di akhirat menjadi tanah. Dalam artian, setiap hewan di muka bumi tidak akan merasakan surga ataupun neraka. Meskipun demikian, kisas yang dikenakan bagi makhluk tidak mukalaf berbeda dengan kisas makhluk mukalaf. Menurut Imam Besar An-Nawawi, ia berkata, kisas yang berlaku pada hewan bukanlah kisas taklif, melainkan kisas mukabalah atau penyepadanan. Dalam kitab Tafsir Al-Tabari, Abu Hurairah menceritakan sebuah hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Berdasarkan hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nasib kucing setelah mati sama seperti hewan lainnya, yakni tidak akan masuk surga. Mereka akan binasa dan berubah menjadi tanah atau abu. Itu karena semua hewan termasuk kucing adalah makhluk yang tidak mukalaf, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak pula dilarang melakukan apapun. Tak ada istilah pahala dan dosa bagi hewan. Namun, dalam sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, hewan kurban akan datang di hari kiamat kepada orang yang menjadikannya sebagai kurban, lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dalam hadits lain disebutkan,
Setiap satu lembar bulu hewan kurban akan menjadi satu kebaikan bagi orang yang berkurban tersebut. Hal ini mengisyaratkan betapa berkurban sangat besar manfaat dan pahalanya bagi seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan tersebut dapat mengurangi dan menghilangkan keburukan sayyiat. Hewan kurban ini tidak akan masuk surga. Mereka hanya mengantarkan orang yang berkurban dan memudahkan jalannya menuju akhirat. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa terdapat 10 hewan yang akan masuk surga. Termasuk di antaranya unta Nabi Saleh alaihissalam dan kambing pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi riwayat ini diragukan kesahihannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.